Bersama kita sudah terhubung nih dengan Muhammad Faisal PhD, Direktur CORE, Center of Reform on Economics Indonesia. Oke, akibat virus corona, ketidakpastian global maupun domestik diperkirakan akan meningkat, Pak Faisal. Ini orang mulai mengkhawatirkan juga ini mengancam pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau dari kacamata CORE, gimana situasi perekonomian global terkini, Pak Faisal, pasca wabah corona melanda Cina dan puluhan negara lain di dunia? Ya, betul sekali. Sebelum adanya corona, sebetulnya kita juga sudah melihat bahwa di 2020 ini ketidakpastian global itu sudah meningkat. Itu kita bisa melihat karena ada beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah perang dagang. Iya. Jadi kalau kita melihat indeks ketidakpastian, ada istilahnya itu indeks ketidakpastian, terutama indeks ketidakpastian perdagangan itu meningkat tajam, spiking di 2020. Padahal itu sebelum wabah corona datang. Sebelum corona, kita melihatnya di tahun lalu. Nah, ini kan corona baru ketahuannya di Januari. Begitu ada corona, nah ini tekanannya lebih besar lagi. Nah, jadi sehingga sebetulnya di tahun lalu itu beberapa badan dunia itu masih memprediksikan ekonomi 2020 itu lebih baik dibandingkan 2019. Sebelum corona. Nah, setelah ada corona malah jadi sudah banyak yang sudah mulai memangkas prediksinya tuh, sebagian malah capital economics itu 2,5 pertumbuhan ekonomi global. Padahal di tahun lalu IMF itu sempat 3,6, tapi dipangkas terus ya. Kalau 2,6 itu artinya lebih rendah dibanding tahun 2019 yang di kisaran 2,9 sampai 3%. Nah, jadi artinya ini kita dalam kondisi global seperti ini memang artinya banyak negara ya melakukan upaya untuk menjaga ekonomi domestiknya paling tidak terlalu banyak terpengaruh dari tekanan ekonomi global. Jadi semestinya itu juga yang dilakukan oleh Indonesia. Ya. Ini kondisinya kita mesti bagaimana jadi agar dampaknya itu jadi signifikan nggak nanti sama kita nih? Ya, kalau dikatakan signifikan, kalau kita bandingkan dengan negara lain, semestinya Indonesia dampak ekonomi global ke domestik itu tidak sebesar dampak bagi negara-negara yang punya perekonomian lebih kecil, yang punya ketergantungan terhadap ekonomi global lebih besar. Sebut saja misalkan yang paling kentara adalah Singapura. Singapura itu dia kalau ekonomi globalnya bagus, dia pertumbuhannya bisa double digit. Tapi kalau begitu jatuh, langsung minus. Jadi dia sangat fluktuatif. Kalau kita punya ekonomi dalam negeri yang besar, ya pasar dalam negeri yang besar, sehingga naik turunnya itu mungkin kalau pada saat ekonomi global menekan seperti sekarang, kita melambat, tapi naik turunnya itu tidak terlalu tajam. Nah, jadi sebetulnya kita dalam kondisi seperti sekarang, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi domestik kita. Semaksimal mungkin maksudnya gimana yang domestik nih? Karena permasalahan kita di domestik juga soal logistik lah, soal akses dan pasar juga agak kesulitan gitu. Gimana jadinya harusnya? Ya, intinya begini, bahwa stimulus kebijakan pemerintah ini harus berperan besar dalam kondisi seperti ini. Di mana-mana dalam kondisi ekonomi sedang tertekan, apalagi pada saat krisis, intervensi pemerintah itu sangat-sangat menentukan kondisi ekonominya. Nah, yang dilakukan adalah intinya bagaimana supaya yang tadinya berusaha mereka tetap berusaha, bagaimana yang orang-orang yang melakukan proses produksi tetap mereka melakukan produksi, yang konsumsi juga tetap berkonsumsi. Nah, jadi intinya stimulusnya itu seperti itu. Yang dilakukan bisa macam-macam, bisa itu dalam bentuk stimulus fiskal, bisa juga dalam bentuk non fiskal, atau non fiskal ini bisa moneter, bisa di sektor real, macam-macam. Nah, jadi itu intinya semua stimulus itu harus dikeluarkan, dikerahkan, dan harus sinergi satu sama lain, karena seringkali stimulus kebijakan itu tidak bisa dia berdiri sendiri, gitu ya. Saya ambil contoh misalnya. Di tahun lalu itu kan Bank Indonesia sempat beberapa kali menurunkan suku bunga acuan, melakukan pelonggaran moneter. Jadi artinya ini kalau buat masyarakat awam ya, kalau moneter itu dilonggarkan, artinya tingkat suku bunga diturunkan, itu maksudnya adalah ada keringanan bagi orang-orang yang ingin minjam di bank, semestinya bunganya lebih kecil. Yang ingin tapi demikian juga yang menabung di bank ya, jadi bunganya juga lebih kecil. Tapi yang terutama kalau yang ingin ada kebutuhan finansial, itu mestinya kalau bunganya lebih kecil kan semestinya bebannya lebih mudah. Nah, itu yang diharapkan terjadi ya dengan adanya peningkatan penurunan tingkat suku bunga. Tapi ini tidak akan bisa efektif
kalau kemudian iklim usahanya tidak kondusif. Jadi misalnya saya punya usaha, saya butuh pembiayaan misalkan dari bank dengan bunga murah. Tapi kalau kemudian iklim bisnisnya tidak menguntungkan, tidak banyak orang mau beli produk saya juga tidak akan mau meminjam uang di bank buat apa gitu. Berarti artinya bisnis tidak profitable. Nah, jadi artinya perlu ada stimulus yang lain dalam bentuk yang lain. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang itu ketika tahun lalu 2019 itu sudah diturunkan tingkat suku bunga acuan bahkan lebih dari 100 basis poin kalau kita hitung sampai dengan saat sekarang selama setahun. Yang terjadi adalah yang minta kredit itu tetap kurang. Padahal kita berharap kalau ketika dia suku bunga acuannya berkurang, artinya suku bunga untuk kita meminjam di bank itu juga mestinya lebih rendah. Yang minta kreditnya banyak, yang minta pinjaman jadi lebih banyak. Tapi ternyata yang minta pinjaman itu masih sedikit, masih 6% pertumbuhan kreditnya. Jadi artinya ada permasalahan dari sisi demand-nya, bukan hanya dari sisi tingkat bunga kreditnya ya. Jadi ini harus diberikan stimulus tambahan dari dalam bentuk yang lain. Ya, jadi terutama dalam bentuk fiskal. Jadi jadi kalau fiskal itu ya mestinya dia bukan hanya memberikan tax holiday, tax allowance begitu. Jadi macamnya bisa banyak. Jadi kalau orang yang berusaha bisa dikasih misalkan keringanan dalam hal pajak. Tadi kemarin ada wacana misalnya menunda pengenaan PPh 21 untuk badan. Nah, jadi yang berusaha ini dia tidak perlu harus bayar PPh dulu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi keringanan di pajaknya atau keringanan dalam bentuk. Nah, bukan hanya dalam pajak, jadi juga ada stimulus juga supaya yang konsumen yang beli produk ini dia tetap berbelanja. Ya, karena kalau orang tidak berbelanja, ini yang berproduksi juga jadi bermasalah. Iya, benar juga. Nggak ada yang beli barang dia gitu. Jadi yang berkonsumsi juga harus dikasihkan stimulus. Jadi jangan sampai misalkan ada kebijakan-kebijakan yang mengurangi gairah untuk berkonsumsi. Misalnya kalau harga barang-barang naik. Nah, sekarang ini kaitannya dengan menjelang Ramadan juga kan. Maka itu Corona datang, Ramadan bentar lagi doang. Sementara Arab Saudi aja masih belum tahu kapan akan membuka lagi gitu. Iya kan? Nah, iya betul. Nah, jadi kalau permasalahan menjelang Ramadan yang kita tahu setiap tahun selalu berulang adalah harga barang-barang naik. Persis. Ya, karena permasalahan supply-nya yang kurang, karena begitu demand-nya naik, supply-nya tidak bisa diikuti. Selalu. Atau dari sisi permasalahan tata niaga, distribusi daripada supply-nya itu yang tidak lancar, sehingga begitu sampai di konsumen, ya di pembeli dia jadi harganya lebih mahal. Nah, ini dalam kondisi seperti yang kejadian dari tiap tahun selalu begitu. Nah, sekarang ada kasus corona. Nah, yang dikhawatirkan adalah supply terutama untuk bahan pangan yang kita sebagiannya itu mengimpor itu menjadi terganggu, ya kan? Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang sebagian daripada yang kita konsumsi bahan pangan ini sebagian adalah impor. Tapi kemarin sempat saya diskusi sama Ketua Umum GAPMI itu aman stok, katanya nggak usah panic buying. Tapi pemerintah sudah melakukan dia bilang kemudahan untuk masuk ke sini barang dari luar dari negara-negara lain selain Cina ya. Namun kemudahan itu kan masih lama katanya. Kita butuh yang dekat nih jarak pendek ini gitu loh. Artinya tetap masih perlu diwaspadai juga ya hal ini ya Pak Faisal. Ya, jelas. Jadi begini, saya pikir sejalan dengan saya sampaikan di awal bahwa dalam kondisi seperti sekarang, ketika banyak hambatan dari global ya, termasuk juga hambatan dalam kita menerima supply dari luar negeri, ya, mestinya potensi dalam negerinya itu dimaksimalkan. Salah satu yang biasanya belum banyak dilakukan itu adalah bagaimana dalam konteks suplai bahan pangan menjelang Ramadan, memastikan kita bisa mendapatkan suplai dari berbagai macam daerah di Indonesia. Ya, ini kan seringkali pendataannya kurang. Jadi kita seringkali mengimpor lebih gampang. Daripada kita belum mengeksplor. Sebetulnya banyak daerah-daerah yang musim panennya itu masih ada sebetulnya. Justru saya mau nanya ini kan kayaknya isu lama. Kenapa kita nggak memaksimalkan di dalam negeri gitu kebutuhan ini gitu? Apa yang terjadi sih untuk stabilitas ekonomi domestik kita? Nah, untuk melakukan itu memang dibutuhkan satu sistem data yang akurat. Sistem data
berapa yang diproduksi masing-masing daerah dan kapan. Nah, dan itu kan mestinya dikelola sehingga pada saat kita musim butuh banyak supply, nah ini kan harus dikelola, dimobilisasi maksud saya. Itu Jadi yang belum serius kita ya. belum maksimal karena memang masih lebih mudah mengimpor. Kenapa masih lebih mudah mengimpor? Karena memang salah satu alasannya logistiknya lebih lancar Maka kita mengimpor daripada dari daerah lain. Rupanya biaya logistik tinggi itu masih sampai sekarang belum selesai ya PR-nya ya. Belum, ternyata memang masih banyak sekali. Benar-benar itu justru jadi kunci. Tapi terima kasih nih Pak Faisal udah menjelaskan pada kami. Paling enggak udah agak cerah sedikit. Sampai jumpa ya. Baik, sampai Oke. jumpa. Ya. Demikian Direktur CORE Center of Reform on Economics Indonesia CORE Muhammad Faisal PhD.